Bertemu kembali dengan saya, Andriansah. Pada segmen ini, kita akan membahas tentang teori endosimbiosis. Sel prokariot diperkirakan sudah ada di bumi semenjak 4 miliar tahun yang lalu. Sedangkan sel ekariot diperkirakan sudah ada di bumi semenjak 1 miliar tahun yang lalu. Perubahan maupun pembentukan sel ekariot dari sel prokariot tidak diketahui secara pasti. Namun, teori endosimbiosis dapat menjelaskan tentang proses yang terjadi. Perbedaan utama antara sel ekariot dan sel prokariot adalah pada sel ekariot terdapat struktur organel sel yang terspesialisasi termasuk nukleus atau inti sel yang diselubungi oleh membran. Teori endosimbiosis menyatakan bahwa organel-organel pada sel ekariot ini berkembang dari sel prokariot yang masuk dan bersimbiosis dengan sel yang berukuran lebih besar dan yang akan berkembang menjadi sel ekariot atau kita sebut eukaryotic cell to be. Simbiosis adalah hubungan antara dua organisme berbeda yang hidup berdekatan. Ketika satu organisme ini hidup di dalam organisme lain, hubungan ini dikenal dengan istilah endosimbiosis. Sel ekariot yang pertama diyakini merupakan sel ameboid yang kromosomnya dikelilingi oleh membran. Sel ini juga merupakan sel fagosit di mana ia memperoleh nutrisi dengan memakan materi bahkan sel lain yang ada di lingkungan. Beberapa sel yang termakan ini bertahan hidup dan menjadi penghuni permanen dalam sitoplasma dan terinkorporasi menjadi organel seperti mitokondria dan kloroplas. Ada beberapa bukti pendukung teori endosimbiosis ini melalui perbandingan karakteristik antara sel prokariot dan sel ekariot, yaitu 1. Mitokondria dan kloroplas memiliki ukuran yang sama seperti sel prokariot. Tidak seperti organel lain, mitokondria dan kloroplas memiliki materi genetik sendiri berupa DNA sirkular seperti kromosom pada sel prokariot. Itu merupakan bukti yang kedua. Bukti yang ketiga adalah organel tersebut memiliki ribosom 70S yang merupakan ribosom pada prokariot dan bukan ribosom yang ditemukan pada sel ekariot yang merupakan ribosom 80S. Yang keempat, DNA dan ribosom pada organel tersebut dapat menjalankan proses sintesis protein seperti pada sel prokariot. Yang kelima, antibiotik yang menghambat pembentukan protein pada ribosom sel
prokariot akan menghambat kerja ribosom pada mitokondria dan juga kloroplas. Yang keenam, mitokondria dan kloroplas dapat membelah secara independen terlepas dari siklus hidup sel eukariot melalui metode pembelahan biner. Yang ketujuh, struktur double membran pada mitokondria dan kloroplas menyerupai struktur membran dan dinding sel bakteri gram negatif, bahkan memiliki tipe pori dan saluran yang sama. Yang kedelapan, kloroplas sangat menyerupai bentuk bakteri fotosintetik yang mengandung klorofil seperti cyanobacteria. Yang kesembilan, mitokondria memiliki DNA seperti DNA bakteri. Gambar ini menunjukkan filamen DNA yang ditemukan pada mitokondria sel katak. Lalu, gambar selanjutnya menunjukkan filamen DNA dengan panjang 5-6 mikrometer yang diisolasi dari mitokondria. Berikut merupakan contoh prokariot yang bersimbion dengan sel eukariot. Gambar ini merupakan sitoplasma sel Pirsonympa, yaitu protista yang hidup pada usus besar rayap. Bagian oval berwarna hitam merupakan sel bakteri yang memiliki ukuran, konfigurasi, dan bertindak sebagai mitokondria untuk protista ini. Sel bakteri ini akan mengoksidasi makanan dan menyediakan energi dalam bentuk ATP untuk sel protista. Gambar yang ditunjukkan dengan tanda panah merupakan sel bakteri yang sedang melakukan pembelahan biner. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik sel prokariot dan sel eukariot. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.